Baik, selamat malam semuanya. Jadi pada video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan soal kisi-kisi mata pelajaran fisika ya. Kemarin 30 soal untuk bilang bergandanya udah diberikan di sewaktu kita Zoom ya. Kita lanjutkan untuk si esainya ya. Oke. Langsung aja, ini langsung ke fokus soalnya 5 soal langsung aja Bapak detailkan. Jadi ini soal yang benar-benar sama lah bisa dibilang, hanya beda angka aja. Jadi mohon kalian benar-benar fokus untuk mengerjakannya ya. Oke, langsung aja ke nomor 1. Perhatikan rangkaian berikut. Ini rangkaian langsung Bapak gambarkan aja. Jadi ini merupakan rangkaian loop. Oke ya, jadi ini merupakan rangkaian loopnya. Misalkan kita tandain titik A, ini titik B. Kemudian ini hambatannya 2 ohm. Ini kita buat 3 ohm. Ini misalkan 5 ohm. Terus kemudian ini 1 ohm. Ini kita bilang 5 ohm. Kita buat aja 3 ohm. Terus kemudian untuk pada masing-masing sumber tegangannya itu ada hambatan dalamnya ya. Jadi kita bisa bilang ini 6 volt aja, baru 1 ohm. Untuk yang hambatan di tengahnya kita anggap 10 volt, 1 ohm juga. Ini 8 volt, 1 ohm juga ya. Jadi pada soal ini hambatan dalam pada masing-masing sumber tegangannya diketahui. Jadi apapun ceritanya nanti kita akan includekan ke hambatan total pada masing-masing rangkaiannya ya. Jadi ini kita menggunakan hukum Kirchhoff. Ingat hukum Kirchhoff 1 dan 2 ya. Kalau hukum Kirchhoff 1 adalah resultan kuat arus yang masuk ke dalam suatu titik percabangan sama dengan yang keluar. Kalau hukum yang kedua adalah resultan gaya gerak listrik atau GGL dengan total keseluruhan kuat arus dikali hambatannya sama dengan 0 ya, pada suatu rangkaian tertutup. Jadi pertama-tama kita buat dulu si loopnya. Arah loopnya terserah. Jadi misalkan ini buat ke sebelah sini. Yang ini bawa ke sebelah sini loopnya ya. Jadi ini kita tandai sebagai loop 1. Ini sebagai loop yang kedua. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita tinjau masing-masing untuk masing-masing loopnya. Jadi loop 1 dulu. Kita masukkan kuat arusnya. Kita anggap ini I1, ini I2, ini I3. Jadi masukkan hukum Kirchhoff kedua, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ingat, perhatikan arah loopnya. Jadi tadi kan arah loopnya ke sebelah sini ya. Oke. Ingat nanti arah dia akan ke sana. Ini mengenai kutub negatif duluan. Berarti bisa kita bilang untuk GGL nya negatif 8. Kita lanjutkan lagi, dia berputar lagi. Berputar mengenai kutub negatif juga. Berarti dikurang 10 ditambah. Kemudian dia melalui arus I1. I1 itu posisinya adalah di sini. Yang ini ya. Itu arus I1. Berarti kita bisa nyatakan I1. Hambatan yang dilalui I1 ada hambatan yang di atas 2 ohm. Kemudian hambatan yang di bawah 3 ohm. Ini ya. Si 2 ohm. 3 ohm. Sama dia melewati hambatan dalam juga 1 ohm. Jadi kita harus perhitungkan juga tambah 1 ohm. Kemudian si I3 nya melalui 2 hambatan, yaitu hambatan si 1 ohm yang ini
dan melalui hambatan 1 ohm lagi yang di bawahnya. Berarti kita bisa bilang 1 tambah 1 ya, sama dengan 0. Ini minus 18 ditambah ini 6i1 ditambah 2i3 sama dengan 0. Kita pindahkan 18-nya. Tambah 2i3 sama dengan 18. Kita sederhanakan aja, kita bagi 2. Berarti 3i1 ditambah i3 sama dengan 9 ya. Ini jadi persamaan yang pertamanya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk loop yang kedua. Sama juga sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Konsepnya sama dengan tadi. Jadi kita tentukan dulu arah pergerakan si loopnya. Ke sini ya. Gerak ke sini. Oke, mutar ke bawah. Jadi kutub yang kena pertama kali adalah, ya kita anggap aja ini kutub positif. Karena kutub positif yang kena duluan ya. Positif duluan, ini negatif. Ingat ini positif, ini negatif. Jadi dia akan kena, loopnya akan kena kutub positif duluan. Jadi 6 tambah, mutar dia min 10 karena negatif. Dia mengenai kutub negatif ya, di si sumber tegangan yang di tengah itu, yang 10 volt. Kemudian I2 nya melalui hambatan yang di atas 3 ohm. Hambatan si ini 1 ohm sama hambatan yang 5 ohm. Ditambah I3 nya melalui hambatan yang di tengah, sama juga tadi ya. 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian ini minus 4 ditambah 9i2 ditambah 2i3 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindahkan si i4 nya sama dengan 4 ya. Ini akan menjadi persamaan yang kedua. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga, kita masuk ke titik percabangan di A ya. Tinjau titik A untuk percabangan. Jadi di situ I1 tambah I2 sama dengan I3. Oke, ini akan menjadi persamaan yang ketiga. Ada 3 variabel, ada 3 persamaan. Untuk mencari I1, I2, I3 nya itu tergantung kalian lah, metode seperti apa ya. Mau substitusi, mau eliminasi, terserah kalian. Tapi lihat apa yang ditanya ya. Ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada AB. Ini sama aja dia mencari nilai I3 ya. Karena arus yang mengalir pada AB itu adalah I3. Jadi secara nggak langsung kita substitusikan aja I1 dan I2 nya ya. Di sini I1. Kita pindahkan I3 nya ke kanan, berarti 9 dikurang I3 dibagi 3. Kemudian ini juga kita substitusikan I2 nya. Berarti 4 dikurang 2 I3 per 9 ya. Oke, langsung aja kita substitusi. Berarti I1 nya tadi 9 dikurang I3 per 3 tambah I2 nya 4 dikurang 2 I3 per 9 sama dengan I3. Kita kali 9 semua. Kita kali 9. Hasilnya sama dengan, ini jadi 3 kali. 3 kali 9 dikurang I3 tambah 4 kurang 2 I3 sama dengan 9 I3 ya. Itu bisa dipahami ya. Jangan sampai salah ngalikannya. Jadi ini harus dikali 9 semua. Ini kali ke dalam jadi 27 dikurang 3 I3 tambah 4 dikurang 2 I3 sama dengan 9 I3. Kita pindahkan aja I3 nya ke sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi minus 3 I3 kurang 2 I3 kurang 9 I3 sama dengan 27 pindah ke sana, berarti minus 27 dikurang 4 ya. Tahu ini sama dengan minus 14 I3
sama dengan minus 31. Jadi I3 nya sama dengan minus 31 per minus 14. Ini coret. Berarti kita bisa nyatakan I3 nya sama dengan 31 per 14 ampere ya. Jadi ini nggak usah kalian ubah ke dalam pecahan desimal. Dalam bentuk desimal kalian cukup dalam bentuk jawaban seperti ini aja ya, dalam pecahan biasa. Oke ya, bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya. 4 buah muatan ada di tiap titik sudut persegi seperti pada gambar. Jadi kita bisa bilang aja bentuknya persegi ya. Misalkan ini positif 6 mikrokulum. Ini negatif 6 mikrokulum. Nanti di sini muatannya dianggap sama aja, kita buat sama aja biar nggak terlalu lama pengerjaannya. Ini negatif juga 6 mikrokulum. Oke, baru jaraknya ini kita buat aja 4 cm. Jika titik O adalah titik perpotongan diagonal, maka besar medan listrik di titik O ya. Jadi ingat, medan listrik itu besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi tapi untuk saat ini nanti kalian hanya disuruh tentukan berapa besarnya aja. Jadi kalau untuk arah akhirnya dari resultannya itu nggak ditentukan ya. Jadi ini sebenarnya relatif lebih cepat ya. Oke, tentukan dulu arah masing-masingnya. Ingat, medan listrik itu keluar dari muatan positif. Misalkan ini muatan positif, ini titik. Berarti E-nya itu arahnya keluar ke sini ya. Kalau dia muatan negatif, ini titik, berarti E-nya menuju ke muatan itu pada satu garis sumbu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk ini arah anggap aja ini Q1. Ini Q2, ini Q3, ini Q4. Kemudian kita tentukan arahnya. Jadi untuk si E1 nya karena positif ini keluar ke sana ya. Kita anggap ini E1. Terus kemudian E2 mengarah ke si muatan Q2. Ini E2. Terus kemudian E3, sorry ini kita buat arahnya positif aja, nilai muatannya ya. Jadi E3 nya juga arahnya ke arah sana ya. Kita ganti. Jadi E3 nya ke sana juga. Karena muatan positif ya, menjauhi ya. Dan E4 nya sorry, tadi itu E4 rupanya. Ini E4. E3 nya itu arahnya ke sebelah sini. Ini E3 ya. Jadi untuk E nya semua udah lengkap. Terus carilah masing-masing nilai E nya. Tapi untuk persoalan ini menjadi soal yang sederhana karena nilai si muatannya semuanya sama ya. Jadi muatannya semua sama besarnya. Hanya tandanya aja beda. Jadi nanti untuk E1 kita bisa anggap sama dengan E2, sama dengan E3, sama dengan E4. Yang nilainya adalah Q1 atau kita buat Q aja per R kuadrat. Sekarang pertanyaannya berapa R-nya? R-nya itu ya jarak antara si muatan ke titik ke sini ya. Jadi kalau di Pitagoras kan ini 4, ini 4, Pitagoras kan ini jadi 4 akar 2 ya. Karena kita butuh ke tengahnya, ke sebelah sini. Berarti itu nilainya adalah 4. Nilainya adalah setengahnya. Yaitu 2 akar 2 ya. Sentimeter. Oke. Nilai K sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9.
Q-nya 6 mikrokulom, berarti 6 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R-nya itu 2, akar 2 kali 10 pangkat min 2 ya, kuadrat. Oke, berarti sama dengan ini 9 kali 654 kali 10 pangkat 3 per 2 akar 2 kuadrat 8 kali 10 pangkat negatif 4. 5 bagi 8 27. Ini 27 per 4. 27 bagi 4 tuh 6,75 ya. Kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke ya, untuk dapat E-nya masing-masing udah ada. Kemudian coba kita ilustrasikan lagi gambarnya. Kan tadi posisinya adalah ke sebelah sini 2. Yang besarnya sama, tapi kita buat panjangnya beda lah ya. Nanti membingungkan pula kalau dia tetap sama panjangnya. Jadi bertumpuk dia. Kita anggap ini E3. Ini tadi E1-nya. Kemudian ini sama ke sana juga. Ini E2 sama E4. Karena besarnya sama, jadi kita bisa cari aja. Kita bisa ubah dia ke dalam bentuk seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita anggap aja EA. Ini EB. Dimana EA itu adalah E1 tambah E3 ya. Sedangkan EB itu sama dengan E2 tambah E4. Jadi E1 dan E3 tadi kan nilainya sama. Jadi tinggal kita kali 2 aja lah. 2 kali E lah. Sama dengan 2 kali 6,75 kali 10 pangkat 7. Atau sama dengan 13,5 ya. Kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Untuk EB nya juga sama. Besarnya sama 13,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke, sekarang kita tinggal cari resultannya. Ini resultannya bentuknya seperti ini ya. Berarti arahnya ke sana. Kembali lagi karena ini persegi. Jadi ingat diagonalnya akan berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus nih. Jadi ini tegak lurus. Jadi untuk dapatkan resultannya, ya E resultan kita Pitagoraskan aja tinggal. EA kuadrat ditambah EB kuadrat diakarkan ya. Jadi sama dengan, ingat ya, karena ini suatu hal yang sama bilangannya EA dan EB. Jadi kita bisa anggap aja gini dia. Atau kita bisa nyatakan sebagai E akar 2 ya. Atau kita bisa bilang nanti karena E nya itu 13,5. Jadi 13,5 akar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke ya, seperti itu ya. Arahnya nggak usah, tapi kalau sebenarnya ditentukan arahnya ya sebenarnya di ke kanan ya. Karena posisinya seimbang. Jadi relatif gampang untuk menentukan arahnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Oke. Ini adalah pergerakan suatu elektron pada bidang Cartesius ya. Yang kita nyatakan ke dalam 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Ini X-nya, X positif. Ini Y positif. Sedangkan ini Z positif. Berarti selebihnya itu nilainya negatif ya. Ini X negatif. Ini Y negatif. Dan ini Z negatif. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kita akan menggunakan kaidah tangan kanan yang kedua ya. Tapi karena di sini elektron, berarti kita akan menggunakan kaidah tangan kiri. Ingat konsepnya, jempol itu adalah arah si kecepatan. Kemudian telunjuk itu arah si medan magnet, dan ketiga jari lainnya adalah arah gaya ya, gaya Lorentz. Oke, coba kita ilustrasikan satu dulu.
Sebuah elektron sedang bergerak pada bidang X, Y dengan kecepatan. Berarti kita bisa nyatakan V-nya adalah 4 kali 10 pangkat 7 dengan sudut theta 60 derajat ke kanan sumbu Y positif ya. Jadi acuannya adalah sumbu Y positif. Sebagai basic pandangan, ini dia Y positif. Berarti si elektron itu kita anggap di tengah. Dia bergeraknya itu ke sana dengan sudut 60 derajat di sebelah kanan sumbu Y positif. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu masalah sudut atau masalah acuan pergerakan aja ya. Elektron itu berada pada daerah medan magnetik B, yaitu 5 mikrotesla atau sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada elektron jika garis medan magnetnya berarah sumbu X positif. Jadi secara konsepnya si B-nya arahnya ke sana. Ini arah V-nya ya. B-nya arah ke sana. Ini kita anggap aja si B si A tadi ya. Sebagai pertanyaan si A. Dia tanya F-nya. Yang A-nya BA-nya ke arah X positif. Yang B-nya BB-nya ke arah Y negatif. Yang C-nya ke arah Z negatif ya. Jadi ingat, cara konsepnya adalah antara si medan magnet dan si V itu harus tegak lurus. Jadi kalau misalkan V-nya ke sana, kita akan pecah dia ke dalam dua vektor kan. Yaitu Vx adalah ke sini. Tapi itu kita nggak pakai karena searah dengan BA. Yang kita pakai si Y-nya ya. Oh bentar, warnanya tak cocok ya. Kita ambil warna ini aja. Jadi formulasinya biar nggak bingung kan ya, F itu sama dengan B dikali Q dikali V ya, dikali sin theta, dimana theta itu adalah sudut antara V dan si B ya. Jadi sudutnya berapa? Sudutnya itu adalah yang ini, si 30 derajat. Karena B-nya ke sana, B-nya ke sana, si V-nya ke sana. Jadi sudutnya 30 derajat. Kalau nilai tinggal masukin aja. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 6. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya itu tadi 4 kali 10 pangkat 7. Dikali sin 30 derajat. 5 kali 1,6 8. 8 kali 4 32. 32 sin 30 setengah. Kali 10 pangkat. Ini minus 25 minus 18 Newton. Atau kita bisa bilang 16 kali 10 pangkat min 18 Newton. Arahnya kemana? Pakai kaidah tangan kiri ya. Berarti V-nya kita anggap ke atas, ke Y positif. V-nya ke arah B-nya ke arah X positif. Berarti arah si F-nya ke arah Z positif. Ingat ya, kaidah tangan kiri ya. Tangan kiri. Untuk yang B-nya sama aja. Tapi untuk masalah sudutnya tidak beda. Jadi B V dikali sin theta. Nilai ini tadi kan udah sama nih. 32 kali 10 pangkat min 18. Karena sumbu Y negatif, berarti arah si B-nya ke bawah nih. Si BA-nya ke bawah. BB-nya ke arah Y negatif. Terus si V-nya kita anggap ke arah X positif, ke arah sana. Oke ya. Sudutnya mana?
tetap ini sudutnya yang kita pakai. Ini tadi kan 30 nih. Berarti sudutnya sin 120 ya. Sin 120 sama dengan 32 kali 10 pangkat min 18. Sin 120 setengah akar 3. Berarti sama dengan 16 akar 3 kali 10 pangkat min 18 Newton. Arahnya kemana? B-nya ke arah Y negatif, V-nya ke arah X positif. Tetap juga arah si F-nya ke arah Z positif. Kemudian yang C. Yang C juga sama. B kali Q dikali V dikali sin theta. Kalau di sini tetanya udah 90 derajat ya. Karena ini emang agak susah digambar di apa itu? Karena arah B-nya ke sebelah sini. Ke arah Z positif. Z negatif. Berarti ke belakang. Ke sana. Ini BC-nya. Sedangkan V-nya itu arahnya ke sebelah sini. Jadi ini 3 dimensi ya. Ini sudutnya nanti yang sebelah sini. Ini siku-siku nih. Bisa ya. Jadi sinnya 90 derajat. Ini tetap sama. 32 kali 10 pangkat min 18 kali sin 90. Sama dengan 32 kali 10 pangkat min 18 Newton. Arahnya kemana? Jadi ini B-nya ke belakang. Jadi kita bisa bayangkan arah si ininya ke sebelah sini tuh nanti ya. Ini 60 derajat. Jadi arahnya adalah 60 derajat di bawah sumbu X positif pada bidang XY ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, jadi ini solenoida atau kumparan. Kita gambarkan ilustrasinya dulu. Solenoida dengan panjang 20 cm. Ini 20 cm. Atau L-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Dibuat dengan melilitkan. Jadi ada lilitannya sebanyak 500 lilitan. 500 loop. Kawat pada sebatang besi yang luas penampangnya. Berarti A-nya 8 mm kuadrat. Atau bisa kita nyatakan 8 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Permeabilitas relatifnya, berarti ini mu R-nya, itu 400. Jadi pada batang apa itu solenoida ini diletakkan suatu bahan, ya, bahan relatif. Mungkin ada inti besi. Jadi pada besi dililitkan dia yang memiliki permeabilitasnya senilai 400. Ingat mu nolnya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Dia tanya induktansi diri pada solenoida. Jadi yang ditanya yang A-nya itu adalah L-nya. Yang B-nya GGL induksinya berapa? Oke ya. Jadi L adalah mu nol I, bukan mu nol ini. Mu nol N kuadrat dikali A per L. Jadi mu nol N kuadrat dikali A per L ya. Tapi di sini karena ada bahan, kita koreksi, ini jangan mu nol. Ini mu aja. Dimana nanti mu-nya bakalan kita ganti dengan mu 0 dikali mu R. Karena ada bahan di sini. Jadi ini bakalan kita ganti dengan ini. Dikali N kuadrat dikali A per L. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7.
Mu R-nya 400. N-nya 500 kuadrat. 5 kali 10 pangkat 2 kuadrat. A-nya 8 kali 10 pangkat negatif 6. 8 kali 10 pangkat negatif 6 per panjang batangnya 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi kita bisa dapatkan nanti nilainya adalah, ini coret dulu, dapat 2, berarti 2pi. Kita kelompokkan dulu ya. Kali 400 kali 25 kali 8 kali 10 pangkat, ini min 7. Dari sini 4, jadi 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 1. Oke. 400 dikali 25 ini 10.000. 10.000 itu kan 10 pangkat 4. 2pi kali 8 16pi. Kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat ini min 9 ditambah 1 jadi min 8. Berarti sama dengan 16pi kali 10 pangkat minus 4 Henry. Oke ya, itu untuk A-nya. Jadi nanti pi-nya nggak usah diganti. Jadi dalam bentuk seperti ini aja ya. Seperti ini. Kemudian kita tinggal cari si induktansi dirinya ya. Aduh, tak muat lagi nih. Kita kayaknya ini butuh sedikit aja sih. Kayaknya kita buat di sebelah sini aja nggak apa-apa ya. Waduh. Yalah, halaman berikut aja. Oke, kita ambil slide baru aja. Oke ya, jadi tadi tinggal mencari indutansi dirinya. Itu sama dengan minus L delta I per delta T. Sama dengan minus, tadi L-nya indutansi dirinya 16pi kali 10 pangkat negatif 4 dikali, kita cek soal sebentar dulu. Arusnya berkurang dari 0,5 menjadi 0,1 dalam waktu 0,08. Berarti dari 0,5, berarti kan ini I2 dikurang I1 ya. Berarti dari 0,1 dikurang 0,5 dalam waktu 0,08. Jadi sama dengan minus 16pi kali 10 pangkat minus 4 dikali, ini minus 0,4 per 0,08. Sama dengan minus 16pi kali 10 pangkat negatif 4 dikali. Ini sama-sama kita kali 100 saja. Jadi ini 40 per 8. Ini berarti 5 ya. Coret dapat 5. Minus kali minus kali minus habis. 5 kali 16 80. Berarti 80pi kali 10 pangkat minus 4 volt. Itu sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 3 volt ya. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut. Sebuah resistor, ini rangkaian LC, R, resistor, induktor, dan kapasitor. Berarti diketahuinya R-nya adalah 30 ohm, L-nya 600 mili atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1 Henry. Kapasitornya 500 mikrofarad. 500 kali 10 pangkat minus 6 berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Farad. Dihubungkan seri. Jadi kita gambarkan dulu ilustrasinya. Ini resistor, ini induktor. Ini induktor. Baru ini kapasitor yang kita
hubungkan dengan arus bolak-balik. Dengan persamaan V sama dengan 20 akar 2 sin 100T. Ingat ya, ini nilai V max. V maksimum. Ini nilai omega. Jadi kita cari dulu masing-masing. Dia nanya impedansinya. Impedansinya berarti Z-nya. Sudut fasenya tetanya. Dan tegangan pada masing-masing komponen. Bisa dibilang VR, VL, dan VC ya. Oke ya, terlebih dahulu kita harus cari dulu nilai reaktansi si induktif sama reaktansi kapasitifnya ya. XL dan XC. Dimana XL itu kan omega kali L. Omeganya tadi 100. Yang ini ya omega nih ya. L-nya yang ini. 6 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 60 ohm. Sedangkan XC-nya sama dengan 1 per omega C. Berarti sama dengan 1 per 100 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 4 per 500 ya. 10.000 bagi 500 itu 20 ohm. Oke, udah dapat lah kita XL, XC, tinggal cari impedansinya ya. Jadi impedansi itu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat ya. Tadi R-nya 30 ohm. Jadi 30 ohm kuadrat tambah XL-nya 60 kurang 20 akar. Sama dengan ini 900, ini 40 kuadrat 1600, akar 2500 itu 50 ohm ya. Sudah dapat impedansinya, tinggal kita cari sudut fasenya. Sudut fase itu tangen theta. Itu XL dikurang XC per R. Jadi tangen theta sama dengan, dimana XL-nya tadi 60 dikurang 20 per 30 ya, 30 ya, R 30. Jadi sama dengan tangen tetanya itu 40 per 30 atau 4 per 3 ya. Jadi untuk cari tetanya kita pakai tan inverse dari 4 per 3. Ingat ya, itu 4 per 3 itu istimewa di fisika ya. Jadi tan berapa yang nilainya 4 per 3? Yaitu tan 53 derajat. Oke, ini yang A-nya, ini yang B-nya. Kalau untuk mencari C-nya kita harus cari I dulu. I yang mengalir di sini ya. Jadi I sama dengan V. Tapi yang perlu dipahami, yang kita harus gunakan adalah kondisi efektifnya ya. Jadi ini I efektif. Ini V efektif per Z-nya. Gimana cari V efektif? V efektif itu rumusnya V max per akar 2. Inilah V max-nya. Si 20 akar 2 ini kan. Per akar 2. Jadi kalau kita sederhanakan, ini jadi 20 lah si efektifnya. Jadi sama dengan 20 per 50 tadi. Jadi sama dengan 0,4 ampere ya. Nah, jadi ingat ya, pada rangkaian seri kan kuat arus selalu sama. Jadi dia nanti I yang di sini sama dengan di sini. Sama juga dengan di sini. Jadi seperti konsep yang di listrik. V sama dengan I kali R kan. Ini pada resistor I kali R. Jadi I-nya 0,4, R-nya 30. Berarti sama dengan 12 volt untuk resistor. Untuk si induktornya itu I dikali
R-nya kita anggap XL, reaktansi induktifnya. Berarti 0,4 dikali, tadi berapa tadi? 460 ya. Sama dengan 24 volt. Sedangkan VCC-nya itu I dikali XC-nya. Sama dengan 0,4 dikali 20 sama dengan 8 volt ya. Oke, jadi itulah tegangan pada masing-masing komponennya tadi. Oke ya, jadi sudah tertera semua soal untuk di esainya, 5 soal. Jadi kalian cuman fokus untuk memahami dengan baik dan benar apa yang Bapak kirim, video yang pada Bapak kirim sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa fokus pembelajarannya dan berhasil nanti ujiannya ya. Oke ya. Thank you ya, selamat malam.